Dalam program ini ya, saya akan coba ya membuat update terbaru tentang situasi dunia yang mengindikasikan bahwa kita mulai mendekati dengan yang disebut dengan kesudahan zaman atau akhir zaman itu. Saya sering dianggap sebagai pendeta yang tentang pendeta akhir zaman gitu ya. Padahal sih sebenarnya tidak gitu ya. Saya kebetulan saja menyukai tentang akhir zaman. Ya mungkin khotbah saya tentang Gog dan Magog itu yang 3 tahun lalu saya upload di YouTube dan saya khotbahkan itu memang menjadi viral begitu ya. Sehingga akhirnya orang memberi statement atau stigma kepada saya sebagai pengkhotbah yang mendalami akhir zaman. Saya cuma suka doang topik akhir zaman. Nah, karena ketika hari-hari ini saya mulai setelah selesai mengkhotbahkan seri tentang kitab Wahyu, kemudian saya tidak lagi khotbah tentang akhir zaman. Banyak yang nanyain tuh, yang japri, yang DM, yang WhatsApp, yang minta benar-benar agar saya coba, ayo dong Pak, khotbah lagi akhir zaman gitu ya. Nah, saya sih bingung soalnya apalagi yang saya khotbahkan, karena hampir semua topik akhir zaman di Alkitab ya, ayat-ayatnya sudah saya expose semuanya gitu ya. Kalau nggak ada yang baru ya apa yang mau saya khotbahkan lagi, karena tentu pemahaman saya sama saja gitu kan, cuma pengulangan semata gitu ya. Tapi karena memang banyak yang meminta dan kebetulan juga saya menyukai topik ini, ya mungkin nanti seminggu sekali saya coba update ya dalam beberapa menit seperti program hari ini tentang apa yang bisa kita perhatikan dari dunia ini dan supaya kita bisa bijaksana dan berjaga-jaga ya. Bapak Ibu nanti di rumah baca ya Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2 sampai 3 lah ya. Di mana itu kisah tentang 2 saksi Allah ya. Di dalam Wahyu pasal 11 itu di ayat yang pertamanya dikatakan bahwa Yohanes mendengar Tuhan berkata untuk bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ada perintah bangunlah bait Allah. Bait suci disuruh Tuhan dibangun. Ini bait suci yang di mana? Tentu yang di Israel. Dan memang 2020 di bulan September kita rekaman, mungkin nanti diupload Oktober ya. Bait Allah itu nggak ada. Lokasi bait Allah yang dibangun Salomo ribuan tahun yang lalu di Israel sekarang ini itu sudah tinggal sejarah saja. Yang tersisa cuma tinggal tembok ratapan di mana orang Israel berdoa di situ, berharap sungguh agar Mesias datang dan memulihkan mereka, memulihkan bait Allah mereka sehingga mereka punya tempat ibadah. Hari ini Israel nggak punya tempat ibadah, ya, cuma sinagog, cuma rumah-rumah ibadah kecil saja. Tapi bait Allah sebagai sentral tidak ada. Maka ketika kita membaca pasal 11, ketika Tuhan berfirman bangunlah bait suci, maka saya berani yakin ya, bait suci itu akan terbangun kembali. Jadi saya tidak punya pemahaman bahwa bait suci itu adalah kita ya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Enggak, bait suci yang harus menggenapi pasal 11 itu bait suci yang dikatakan Alkitab bait suci real, karena ada kata ukurlah dan juga siapa yang beribadah di dalamnya. Ya berarti kan bait suci seperti gereja gitu kan, ada bangunan yang harus diukur dan dibangun dan pasti ke depan nanti akan terjadi. Yang menariknya kalau kita membaca ayat berikutnya, ayat keduanya, tapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya, karena ayat 2 mengatakan pelataran bait suci di sebelah luar itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka kan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya. Dan di ayat 3 dikatakan lalu Tuhan mengutus 2 saksinya untuk bernubuat dan berkabung selama 1260 hari lamanya. 1260 itu equal dengan 42 bulan, jadi sama, kurang lebih 3,5 tahun lah saudara. Jadi yang saya baca dari pasal 11 ayat 1 sampai 3, ada suatu waktu nanti yang dinubuatkan Yohanes di mana Tuhan berfirman, ada masa di mana di satu titik ya akan ada bait sucinya Tuhan dan juga pelataran sebelah luar yang sudah diberikan kepada bangsa lain. Saya memprediksi saudara akan ada bait suci ketiga bagi umat Israel yang terbangun, dan di sebelahnya pelataran sebelah luarnya
yaitu tempat sucinya saudara muslim kita, yang saat ini kalau kita ke sana di lokasi tempat Salomo membangun bait Allah, itu yang tersisa cuma bait sucinya mereka, yakni Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock, ya. Kubah emas itu, saudara, Masjid Kubah Emas. Jadi saya dari ayat 1, 2, 3 pasal 11 Wahyu ini mempercayai bahwa bait suci akan berdiri dan juga Masjid Al-Aqsa itu tidak akan dihancurkan. Ya, tidak seperti banyak nubuatan yang mengatakan atau khotbah-khotbah akhir zaman yang mengatakan hal itu di masa-masa lalu. Saya mempercayai ada waktu nanti dua-duanya bisa berdampingan kembali, berdiri bersama-sama. Karena kalau saya menafsirkan literal pasal 11 ayat 1 sampai 2 sampai 3 itu mengatakan demikian. Bangun bait suci dan biarkanlah, ya, kecualikan pelataran sebelah luar karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka Tuhan berkata bagian pelataran luar itu akan diinjak-injak, atau kota suci Yerusalem akan diinjak-injak selama 42 bulan, 3,5 tahun, 1260 hari. Jadi saya mempercayai ketika nanti bait Allah dibangun, di sampingnya adalah Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga tersuci orang Muslim, itu akan ada durasi waktu yang nggak lama, cuma 3,5 tahun, saudara. Ya, nah kita hidup di September 2020, khotbah ini diupload mungkin Oktober, nggak tahu saudara dengar atau nontonnya kapan nih ya. Apakah kita masih jauh dari kondisi itu? Kalau lihat sekarang, ya jelas bait Allah belum dibangun. Ya. Yang ada sekarang cuma tembok ratapan, sisa tinggal tembok itu dari bait Allahnya Salomo dan Herodes Agung, dan ada Masjid Al-Aqsa, Kubah Emas atau Dome of the Rock itu. Ya. Tapi saya percaya kita sudah mendekati hari itu. Kenapa? Ya, indikasinya sudah kelihatan sekarang ini. Di bulan-bulan terakhir ini, kalau Bapak Ibu terutama sudah dengarkan khotbah saya soal Gog dan Magog, ya, yang cukup viewernya banyak itu, ya. Saya memperkirakan, ya, menafsirkan, ini tafsiran ya, kalau beda ya nggak apa-apa ya. Jangan juga kita saling berdebat atau saling adu apalah gitu ya, namanya tafsiran. Silahkan ya, kalau saudara tidak mempercayai tafsiran saya, silahkan membuat tafsiran sendiri, mengikuti tafsiran yang beda, silahkan, semua kita berhak untuk bersuara kan ya. Nah, saya dalam khotbah Gog dan Magog itu mempercayai bahwa Gog dan Magog itu perang di Yeskiel 38, 39 itu harus terjadi. Gog dan Magog Yeskiel beda dengan Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu. Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu itu adalah perang yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Perang di mana iblis dilepaskan dari penjara jurang mautnya, kemudian dia menyesatkan banyak bangsa, dan itulah perang Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu. Itu beda sekali dengan Gog dan Magog yang ada di Yeskiel. Yeskiel itu menubuatkan Israel akan diserang dari negeri utara. Ya. Dan kalau kita membaca Yeskiel 38, 39 itu, kayaknya belum terjadi hari-hari ini dalam sejarah Israel. Israel tidak pernah berperang dengan negeri yang dari utara sekali, yang mengakibatkan dampaknya sebegitu rupanya, dan dalam peperangan itu negeri utara itu akan dihancurkan oleh Tuhan dengan cara yang sangat dijelaskan literal gamblang, hancur. Tuhan akan menghancurkan kerajaan utara itu dengan cara yang mujizat atau supranatural. Dan itu belum pernah kita dengar dalam sejarah. Nah, saya bilang dalam Gog dan Magog itu, ya, Gog dan Magog akan terjadi, saya yakin, ketika Israel sudah masuk dalam fase damai. Ya, kalau kita baca di Yeskiel 38, ketika Israel merasa damai sejahtera, maka ada negeri dari utara tiba-tiba menyerang. Jadi Israel tuh mengalami masa damai. Nah, sekarang ini udah damai belum? Belum. Kalau damai itu ukurannya, kalau bagi saya, ya seperti zamannya Salomo. Bait Allah terbangun, kemudian juga nggak ada isu perang di mana-mana, ya. Perang yang sekarang ini kita dengar tentang Israel ya berkaitan dengan Palestina kan, ya, jalur Gaza gitu ya. Perang perebutan wilayah sebenarnya, bukan perang agama. Perang perebutan wilayah. Palestina menganggap itu wilayahnya berdasarkan dulu sebelum Yosua masuk, itu tanah sudah dikuasai Filistin, ya, bangsa Filistin. Tapi Israel menganggap itu adalah negeri yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, jauh sebelumnya lagi gitu ya. Nah, saling klaim ini tentu susah lah, nggak bisa kita
putuskan secara hukum. Kenapa? Karena memang tidak ada bukti-bukti yang cukup sahih. Jadi mereka hanya klaim semata. Kebetulan Israel punya kekuatan didukung Amerika, maka dialah yang menguasai tanah Palestina sekarang ini. Nah, damainya gimana? Ya harus damai dengan Palestina. Damai dengan Palestina dalam konteks 2020 ya damai dengan dunia Islam, begitu ya. Nah, hari-hari ini, dalam beberapa bulan ini cukup menarik nih ya. Ada yang terjadi di Timur Tengah kan? Meskipun Indonesia, negeri kita ini dikatakan negeri dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, tapi kalau mau jujur kan, kalau kita orang luar ya, menyikapinya, melihatnya, orang muslim, saudara muslim kita sebangsa setanah air itu cukup menghormati sesuatu yang dari Arab begitu ya. Ustadz yang dari Arab, yang berasal dari darah Arab, Habib ya, yang benar-benar memang mengaku dirinya punya darah Nabi gitu ya, itu kan lebih dihormati. Contohnya sekarang beberapa komunitas Muslim yang cukup besar ya, itu sudah mulai melakukan budaya Arab diterapkan dalam kehidupan mereka, pelihara janggut begitu ya, terus juga pakai baju yang panjang seperti jubah begitu bagi laki-laki, perempuan bukan saja pakai hijab semata atau kerudung semata, tapi juga mulai pakai cadar gitu ya. Nah, orang Muslim ya itu memang menganggap budaya Arab atau bangsa Arab itu sebagai anak sulung atau saudara tua mereka, dan ya nggak salah kan ya. Dan kalau saya salah ya tolong dimaafkan, tapi ini pengamatan saya dari luar seperti itu. Nah, jadi beberapa bulan ini kan kita dapat informasi bahwa ada negara Arab, yakni Uni Emirat Arab dengan Bahrain ya, yang mengikat perjanjian damai dengan Israel. Memang kalau kita ngomongin Arab, itu Arab Saudi lah yang dianggap sebagai pemimpin jazirah Arab. Bukan berarti Arab Saudi lebih kaya, lebih segalanya, enggak. Kalau bagi saya sih, pengamatan saya dianggap pemimpin dunia Arab karena di tanah Arab Saudi itu yang dikuasai Arab Saudi sekarang, itu terdapat lokasi kota Mekah dan Madinah, ya, di mana ada masjid yang lebih besar ya, masjid pertama dan kedua yang dihormati oleh orang-orang Islam, kota suci mereka Makkah dan Madinah itu. Jadi karena inilah Arab Saudi punya privilege gitu ya, akhirnya menjadi saudara tertua atau yang dianggap pemimpin negara-negara di Jazirah Arab. Nah, menariknya Uni Emirat Arab dan Bahrain mengikat perjanjian damai dengan Israel. Kalau kita membaca artikelnya ya, ketika Uni Emirat Arab dan Bahrain mengikat perjanjian dengan Israel, itu Palestina menyatakan mundur dari kepemimpinan Liga Arab Palestina. Jadi Palestina itu mungkin ditunjuk ya jadi salah satu pemimpin Liga Arab, dan ketika mendengar bahwa saudara Arab mereka, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengikat perjanjian damai dengan Israel, maka mereka menyatakan mundur dari kepemimpinan Liga Arab. Tapi statement ini nggak berpengaruh. Ya. Saya nggak membaca lagi ada respon yang berkelebihan atau gimana dari dunia Arab. Ya. Seolah-olah Palestina dianggap lalu saja, gitu. Memang sangat menyedihkan juga ya. Dan yang menariknya ketika habis Uni Emirat Arab dan juga Bahrain mengikat perjanjian dengan Israel, saya baca lagi, saya cari sumber lain ya. Saya temukan sumber Sekretaris Presiden Amerika Serikat itu langsung menyatakan bahwa tidak lama dari setelah Bahrain mengikat perjanjian, ada 5 negara lain akan menyusul mengikat perjanjian dengan Israel. Ya. 3 dari wilayah Timur Tengah dan 2 lagi dari luar kawasan Timur Tengah. Ya, saya dengar kemarin Serbia ya, yang juga sudah mengikat perjanjian dengan Israel, bahkan akan membuat kedutaan besarnya di Yerusalem ya. Jadi semakin banyak bangsa lain yang menganggap Yerusalem, mengakui ya klaim Yerusalem adalah ibu kotanya Israel gitu. Tapi tetap bagi saya kuncinya di Arab Saudi ya. Jadi Arab Saudi masih diam nih ketika dengar Uni Emirat Arab dan Bahrain saudaranya mengikat perjanjian dengan Israel. Arab Saudi tidak bersuara apa-apa kayaknya. Tidak menentang, juga tidak mengiyakan. Jadi masih gimana gitu ya. Nah, saya lagi menunggu, jujur aja saya lagi menunggu respon Arab Saudi bagaimana. Kalau Arab Saudi mengikuti Uni Emirat Arab dan Bahrain mengikat perjanjian damai dengan Israel, maka saya yakin dunia Arab atau negara Arab lainnya akan mengikuti ini. Dan kalau ini terjadi berarti Arab dan Israel berdamai. Ya.
Kalau kita membaca sejarah kan didahului oleh Mesir dan kemudian juga Yordania ya. Jadi ketika negara Arab itu sudah berdamai dengan Israel, ya maka ya yang tadi saya bilang ya, bangun bait suci di Yerusalem dan juga mengizinkan masjid suci ketiganya orang Islam tetap berdiri kan semakin mendekati kenyataan. Seperti saya bilang, Arab itu, dunia Arab, bangsa Arab, orang Arab ya, itu lebih dituakan seperti saudara sulung dari bangsa-bangsa Muslim atau orang-orang yang beragama Muslim. Jadi ini menarik di sini. Jadi saya jujur menunggu dan terlebih memperhatikan bahwa perjanjian damai itu yang dilakukan Uni Emirat Arab dengan Bahrain itu dilakukan di Gedung Putih. Ini menarik lagi. Disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat ya. Jadi apakah ini semakin menggenapi nubuatan atau khotbah Gog dan Magog saya di 3 tahun lalu? Ya, kita lihat saja ya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain ini semakin membuat saya yakin bahwa perdamaian yang selama ini kayaknya impossible terjadi dengan berdirinya bait Allahnya Yahudi dengan berdampingan dengan Al-Aqsa yang orang Muslim itu akan menjadi kenyataan ya. Ketika nanti Arab Saudi, saya menunggu nih, kalau Arab Saudi melakukan hal yang sama, negara Arab lainnya pasti akan mengikuti. Dan kalau itu terjadi, Arab berdamai dengan Israel. Kalau dunia Arab, bangsa Arab sudah berdamai dengan Israel, maka dunia Islam lainnya pasti akan mengikuti. Karena nggak masuk pikiran saya mereka akan mengutuki Arab Saudi. Ya, kalau mengutuki Arab Saudi, mengambil keputusan bermusuhan dengan Arab Saudi, rugi dong bangsa Muslim lainnya. Kenapa? Karena tidak bisa memberangkatkan haji penduduknya. Ingat, haji adalah salah satu syariat Islam yang harus dilakukan ya dari 5 rukun Islam itu. Jadi saya percaya akhirnya terjadi perdamaian damai yang nggak masuk akal di September 2020. Sebentar akan mendekati kenyataan Islam dan Yahudi akan berdamai, dibuktikan dengan berdampingannya terbangunnya bait Allah yang berdampingan dengan masjid ketiga dari umat Muslim yakni Al-Aqsa. Ya itu saja dulu dari seri pertama ini. Ya, kita semakin mendekati ya apa yang saya prediksikan 3 tahun lalu tentang Gog dan Magog. Jadi terus berjaga sampai berikutnya. Shalom. Hai, saya mau ngepromo lagi nih ya. Jadi lewat beberapa kesempatan program, saya juga mau mengajak, memberdayakan jemaat yang punya usaha untuk supaya lebih berkembang lagi usaha mereka ya, dengan cara mempromokan produk mereka lewat program-program kami. Jadi ini buat jemaat ya saudara ya. Jadi ada sekarang ini di tangan saya dari Tabonai ya. Tabonai itu katanya bahasa Batak yang artinya enak ya, enak sekali atau apalah begitu ya, saya kurang paham arti yang sebenarnya. Jadi memang Tabonai ini adalah yang produksi dari jemaat kita, khusus masakan-masakan Batak gitu ya. Ada babi, ada arsik, ada saksang ya, ada juga daun ubi tumbuk dan mie gomak dan lain sebagainya. Cuma pada kesempatan kali ini yang ada di tangan saya ikan cakalang. Biasa ikan cakalang dari Sulawesi Utara ya, dari Manado ya. Ini malah dari Batak gitu ya. Jadi saudara yang mau mencoba rasa ikan cakalang suwir ala Batak gitu ya, atau mau menikmati masakan Batak, bisa nanti menghubungi Tabonai ya. Itu nanti nomor teleponnya, WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi dan juga Instagram-nya juga ada. Jadi nanti saudara bisa langsung menghubungi untuk tahu misalnya apa saja produk-produknya dan berapa harganya. Ini saya mau coba yang cakalang suwir. Jadi ada 2 kemasan saudara ya. Ada yang kemasan di box begini, ada juga yang di kemasan plastik seperti ini gitu ya. Saya mau icip ya. Icip. Enak loh. Enak beneran. Kayaknya pakai nasi panas aja udah enak ya. Jadi saudara yang zaman COVID gini susah, takut untuk ke pasar, bisa pesen ikan cakalang suwir dari Tabonai ini.
nanti ada yang dalam kemasan seperti ini atau yang plastik ya. Enak, saya jamin enak. Saya sudah mencicipinya tadi. Juga sekarang ini ada, nah ini mah biasa ya, tapi siapa tahu saudara juga susah untuk membuat bawang goreng karena banyak orang mau bikin bawang goreng gagal mulu gitu ya. Ada yang minyaknya kebanyakan lah, kurang garing dan lain sebagainya. Ini coba saya icip ya. Bawang goreng Tabunai. Ya. Nah, saya suka bawang goreng. Ini padahal sampainya ke rumah saya udah 2-3 hari lalu. Ya, baru direkam sekarang tapi masih garing. Dan ini kalau yang gila cabe ada merek yang ngetop ya, tapi ini buatan homemade dari Tabunai ya. Sambal cabe bubuk gitu ya, Saudara ya. Jadi, yuk sama-sama saling memberkati. Masakan Batak, Saudara pengen masakan Batak, arsik kah, babi kecap kah, atau ubi tumbuk kah, bisa menghubungi nanti Tabunai, nomor WhatsApp-nya ada di bawah, Instagram-nya juga ada, atau yang tadi mau icip bawang goreng, sambal bubuk, atau juga ikan cakalang suwir yang saya yakin enak banget ini ya. Saya enak banget ini, harus aku ini enak banget. Bisa langsung dipesan, dan pasti akan nanti memberkati saudara, dan tentu dengan membeli jemaat kami yang punya usaha ini juga pasti akan diberkati. Sama-sama yuk, kita bangun ekonominya Tuhan gitu ya, saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati.